Dari kami, sport itu fisik, ya kayak sport tetap perlu melibatkan juga giat-giat fisik. Selain juga online, saya nggak bilang online itu jelek, tapi tetap kalau namanya sport perlu ada giat fisiknya juga. Mungkin dari kami. Lagi rame dibahas, apakah e-sport termasuk olahraga atau bukan? Aduh, tapi kalau dipikir-pikir kayaknya... Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Sebenarnya masalah e-sport adalah olahraga atau bukan, ini buat saya adalah sesuatu yang sangat tidak penting dan sangat tidak perlu untuk diperdebatkan. Kenapa? Karena yang pertama, statement yang dikeluarkan kemarin itu bukan statement resmi bahwa oke, e-sport gue cabut dari cabang olahraga. Enggak deh. Dan yang kedua adalah bahwa kalau dari sudut pandang saya ini ya, sport, olahraga yang arahnya adalah prestasi, ya itu tadi, kita butuhnya adalah prestasi. Sedangkan prestasi yang diakui di seluruh dunia bukan hanya olahraga bre. Melukis, main musik, menari, itu semua juga diakui sebagai prestasi. Jadi apakah nanti e-sport dinyatakan termasuk olahraga atau bukan, atau mau dimasukin ke dalam bidang seni atau bidang apapun lainnya, gak masalah. Yang penting diakui. Bisa dipakai untuk daftar sekolah, masuk jalur prestasi gitu, atau daftar kerja sudah diakui. Oh lu juara Dota gitu, ya udah masuk kantor gua gitu misalkan. Nah tinggal masalahnya sekarang ini saya nggak tahu apakah e-sport sudah bisa dipakai untuk daftar sekolah negeri biar bisa masuk jalur prestasi, diakui untuk masuk ke BUMN misalkan atau gimana. Karena ya percuma juga kita memaksakan ini adalah olahraga, tapi ya sudah oke olahraga, tapi nggak gua akuin, nggak bisa dipakai buat daftar kemana-mana. Ya ngapain juga ya kan. Tapi kita kembali lagi aja ke permasalahan apakah e-sport termasuk olahraga atau bukan. Menurut KBBI, olahraga adalah gerak badan untuk menyehatkan dan menguatkan tubuh. Nah e-sport yang gerak cuma jari atau tangan gitu ya, at least apakah itu termasuk menyehatkan tubuh? Kalau dibilang gerak badan memang iya, ada gerak tangan, ada gerak mata gitu ya, leher, tapi minor gitu kan. Terus ada koordinasi, kita refleksinya harus bagus, oke ada. Tapi apakah menyehatkan tubuh? Ini bukan saya yang bikin definisi, ini adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu mau protes, silahkan protes sama yang bikin kamus. Dan itulah secara definisi bahasa Indonesia, gak masuk dalam kategori olahraga. Tapi gimana kalau kita melihat ke definisi sport dalam bahasa Inggris? Menurut Oxford Learners Dictionary, sports adalah aktivitas hiburan yang memerlukan kegiatan fisik atau skill dan biasanya dilakukan di area tertentu dengan aturan tertentu. Nah, kalau berdasarkan definisi bahasa Inggris, berarti masih bisa tuh dimasukin ke dalam kategori sport. Tapi bang, kalau di Indonesia e-sport nggak dianggap sebagai olahraga, gimana dengan catur, bridge, biliar, dan sejenisnya? Iya, itu silahkan diperdebatkan aja di forum mereka ya, jangan di sini. Tapi yang pasti di sini saya bukan akan memperdebatkan apakah e-sport itu sebagai cabang olahraga atau bukan, karena tadi saya nggak peduli. Yang penting saya pengennya ya udah kalau memang diakui aja, bisa dipakai buat daftar sekolah, masuk kerja dan sejenisnya. Karena apapun kategorinya, kalau nggak diakui seperti itu ya nggak ada gunanya. Nah di sini yang pengen saya tekankan lagi adalah bahwa dari semua cabang olahraga, dan oke kita anggap aja e-sport itu masuk sebagai cabang olahraga, ternyata dari pengamatan saya hanya e-sport yang punya potensi merusak yang sangat besar bre. Pernah nggak ada kejadian anak sekolah yang terlihat malas keluar, malas belajar, nongkrong terus di dalam kamar, terus waktu ditanyain sama orang tuanya dia bilang, iya pak saya pengen jadi atlet taekwondo, atau iya pak saya pengen jadi atlet sepak bola, tapi mereka nongkrong terus di dalam kamar, nggak pernah keluar dari kamar. Kayaknya nggak mungkin ada. Karena saat kita bicara tentang definisi olahraga, berarti kita harus gerak badan, kita harus keluar dari rumah, kita harus melakukan apapun yang pengen kita lakukan. Jadi kalau ada anak bilang pengen jadi atlet sepak bola, pasti mereka hobinya main bola. Ada anak bilang pengen jadi atlet bulu tangkis,
pasti dia udah main bulu tangkis duluan, bukan malas-malasan di dalam kamar. Untuk bisa jadi atlet dibutuhkan effort yang luar biasa berat, dan semuanya harus dimulai jauh sebelum mereka berpikiran untuk menjadi atlet. Kalau udah kepikiran jadi atlet, gabung ke dalam klub, effortnya akan jadi jauh lebih berat lagi, bre. Atlet bela diri, taekwondo contohnya, anak SD tiap hari latihan pulang malam, karena pulang sekolahnya udah sore gitu ya, latihannya bisanya malam, sampai rumah babak belur, berdarah dan sejenisnya, hanya untuk jadi atlet, bre. Sebenarnya hal yang sama juga berlaku untuk e-sport. Kalau kamu pengen jadi atlet e-sport yang sukses, kamu harus melakukan latihan yang juga berat. Effortnya tidak kalah berat. Program latihannya juga sama beratnya seperti atlet yang lain. Yang jadi masalah di sini bukan tentang effortnya, tapi tentang bagaimana saat akan memulainya. Tadi udah diceritain bahwa untuk memulai kamu pengen jadi atlet bola, kamu harus main bola duluan. Kamu harus keluar duluan, udah capek duluan, dan orang tua kamu udah yakin, oh ya anak gue suka bola dan kayaknya mainnya bagus deh. Ya udah, lanjutin. Tapi untuk memulai menjadi atlet game, apa yang dilakukan sama orang-orang? Apakah keluar, gerak badan, kumpul sama orang, dan melakukan sesuatu yang bisa dilihat sama orang tuanya? Enggak, bre. Untuk memulai menjadi atlet e-sport, atau ini adalah yang sering terjadi, beralasan untuk menjadi atlet e-sport, yang dilakukan banyak orang adalah nongkrong di rumah, bre. Malas belajar, nggak pernah keluar kamar, main game terus. Dan waktu ditanyain sama orang tuanya, jawabannya pengen jadi atlet e-sport, duitnya banyak. Ini loh contohnya, Pak. Dan akhirnya orang tuanya bingung. Iya ya, emang gitu ya zaman sekarang. Dan dibiarin, coy. Karena orang tuanya berpikir, oke, anak gue bisa sukses menjadi atlet e-sport. Ujung-ujungnya banyak sekali orang tua yang kecolongan. Anaknya sama sekali jauh dari e-sport. Yang mereka lakukan cuma gacha, cuma online, terus sambil marah-marah gitu ya sama orang-orang lain yang mainnya goblok dan sejenisnya. Dan lebih lanjut lagi, sekolahnya juga nggak bagus, terus kesehatannya juga nggak bagus, dan sejenisnya, coy. Dan inilah yang saya sebut sebagai ancaman terbesar dari e-sport. Banyak sekali orang yang akhirnya karena malas melakukan sesuatu, beralasan main game terus itu sebagai jalan untuk menjadi sukses. Bahkan kalau mau dibandingin sama catur dan biliar tadi, yang mau dibanding-bandingin terus sama game, kenapa kok mereka disebut olahraga sedangkan game enggak? Untuk bisa memulai jadi atlet catur atau atlet biliar, ini effortnya juga udah kelihatan dari awal, bre. Lu harus keluar dari kamar, lu harus main sama tetangga-tetangga dulu, terus berlanjut main sama anak RT sebelah, terus kalau udah cari musuh yang lebih hebat lagi, dan seterusnya seperti itu. Akan kelihatan. Orang tua kamu akan bisa ngelihat bahwa anak gue setiap hari keluar main catur dan ternyata dia jago. Tapi udah jelas, nggak semua orang yang memulai akan berujung menjadi sukses gitu ya. Tapi kalau kita lihat atlet yang gagal itu, misalkan atlet lari lah, dia udah berusaha lari, terus habis itu ikut klub, ikut pertandingan, tapi gagal, nggak jadi atlet profesional. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tetap sehat karena olahraga. Mereka tetap punya komunitas lari yang bagus. Mereka tetap melanjutkan hobinya, dan itu akan membawa dampak positif buat mereka. Tapi gimana dengan gamer akut yang gagal menjadi atlet profesional? Overweight, duit habis buat gacha, hobinya jadi keyboard warrior, debat online sama orang yang gak dikenal, malas kumpul sama orang, pola makan tidak terjaga dan kesehatannya terganggu. Orang yang gagal jadi atlet e-sport banyak yang berujung menjadi loser beneran, bre. Jadi di sini akhirnya kalau ada yang nanya, Bang, berarti lu setuju e-sport masuk dalam kategori olahraga atau bukan? iya, kalau secara definisi tadi di dalam bahasa Indonesia nggak masuk, tapi dalam bahasa Inggris masih bisa dimasukin gitu ya. Saya akan lebih condong milih ke definisi bahasa Indonesia yang berarti e-sport nggak masuk dalam kategori olahraga. Karena tadi salah satu definisinya adalah menyehatkan tubuh. Jadi walaupun kamu nggak jadi atlet, efek samping dari olahraga adalah menyehatkan tubuh. Gimana dengan gamer akut? Apakah mereka jadi lebih sehat atau jadi lebih sakit? Sekali lagi, efek samping olahraga adalah menjadi sehat. Banyak terjadi di sekeliling saya. Jadi keluarga saya ini adalah keluarga yang punya riwayat asma gitu ya. Nah, banyak dari saudara-saudara saya yang asma itu bisa sembuh karena olahraga. Terus yang udah tua-tua, ada yang encok, rematik, terus ada sakit sendi, itu semua juga bisa hilang karena olahraga. Jadi orang-orang tua itu untuk menjaga kondisi badannya lebih sehat, mereka harus gerak badan, jalan kaki, senam dan sejenisnya. Dan hampir nggak pernah kita dengar ada orang yang berlebihan melakukan olahraga sampai meninggal atau sampai sakit. Kalau yang punya sakit jantung terus main bulu tangkis meninggal memang ada banyak, tapi itu adalah karena punya penyakit gitu ya. Tapi kalau yang over, jadi karena saking sukanya olahraga dan akhirnya over melakukannya dan sampai jatuh
jatuh sakit, itu hampir nggak ada, bre. Kenapa? Karena kemampuan fisik orang terbatas. Lu lari, belum sempat pingsan, lu udah berhenti duluan karena kecapean. Udah duduk, bre. Dan belum pernah juga saya dengar ada anak drop out dari kuliah, nggak lulus sekolah karena hobi lari-lari. Bahkan catur aja yang kelihatannya cuma duduk dan nggak ada olahraganya, belum pernah saya dengar orang main catur sampai meninggal karena 3 hari nggak berhenti-berhenti, ya kan? Gimana dengan video game? Udah banyak kejadian orang meninggal karena main game berhari-hari tanpa istirahat. Dan tanpa melihat berita, ngelihat orang-orang di sekitar saya, udah banyak banget juga yang jadi korban video game. Drop out kuliah karena kebanyakan main di warnet, ada banyak. Yang jadi overweight dan kesehatannya nggak bagus, badannya juga kelihatan nggak seger karena kebanyakan main game di rumah, juga banyak. Yang duitnya habis gara-gara dipakai gacha terus, lebih banyak lagi. Jadi di sini kita kesampingkan aja masalah definisi. Apakah e-sport dianggap olahraga atau enggak, itu singkirkan aja. Terserah mau dianggap apapun. Yang lebih penting di sini adalah bahaya dari e-sport yang sampai hari ini masih terus menghantui banyak anak. Jadi karena saya adalah orang yang peduli dengan e-sport, saya nggak ngurus tentang definisi, tapi saya pengen memperjuangkan bahwa e-sport ini jangan sampai menjadikan anak-anak beralasan untuk malas-malesan. Gimana menurut kamu?